Mati tidak bisa kita minta. Mati bukan request. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun. Setelah mati itulah baru kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ini dunia hanya tempat persinggahan semata. Ini hanya tempat mampir sejenak, mengantuk, membawa kendaraan, mau pulang kampung, lalu kemudian mampir isi bensin, ada pijat gratis, lalu kemudian ya menggerak-gerakkan tubuh, istirahat, setelah itu lanjutkan perjalanan. Begitulah perjalanan. Makanya kalau bapak meninggal duluan, saya nggak boleh sedih. Kenapa? Karena hanya beda nomor kloter saja. Saya yakin dan percaya kalau Abdul Somad meninggal, orang di Bandung sedih, tapi mereka semuanya melepas. Ustadz Somad duluan, kami akan menyusul engkau. Itu yang kita ucapkan ketika lewat di makam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustaqirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin, keselamatan untuk kalian wahai orang beriman. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami akan menyusul kamu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, kami akan senantiasa berdoa kepada Allah supaya kami dan kamu sama-sama mendapatkan kebaikan. Itu doa kita untuk saudara kita yang sudah lama meninggal dunia, tidak sesuku dengan kita, tidak satu ormas dengan kita, dan kita tidak pernah mengkapling-kapling doa karena Nabi tidak mengajarkan itu. Ada orang Arab Badui doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Ente nggak boleh doa begitu. Makanya kita selalu pakai inna. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Inna, kami semua, doakan kita semua. Mungkin setelah acara ini kita akan berpisah, tapi kita tidak akan pernah putus bersatu dalam doa. Benci saya melihat dia Pak Ustadz, marah hati saya melihat dia. Kenapa? Dia mobil baru, hati saya panas, kaca dia tutup, setiap ketemu papasan nenteng. Doakan dia di tengah malam. Tapi yang ini ngejek saya Pak Ustadz, pagi, petang, siang, malam menteror saya. Maafkan dia. Jadi saya nggak boleh balas, nggak boleh. Dilemparnya saya pakai batu, lempar dia pakai bunga. Sudah 2 kali, beri dia 2 tangkai. Yang ketiga, yakinkan potnya ikut sekalian. Jangan. Nabi melarang. Lui ucapkan bolak-balik orang-orang Yahudi, Assalamualaikum. Orang Islam kalau ketemu Nabi, Salamu alaik azkal azkiya, Assalamu alaik azkal azkiya. Tapi orang ini kalau ketemu Nabi, apa kata dia? Assalamu alaika. Kita mengucapkan salam pada Nabi, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika, peace be upon you. Peace, damai. Pipis, buang air kecil. Peace be upon you. Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Tapi orang Yahudi berkata, apa kata mereka? Assalamu alaika, matilah kau. Assalamu alaika, matilah engkau. Datang Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Dibalas, Waalaikumsalam wal la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan terus tambah? Tidak. Apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah, sabar hai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka melihat kita bersikap lembut dalam segala perkara. Dia sudah caci makimu ya Rasulullah, kenapa engkau enggak balas? Aku sudah balas. Aku tidak dengar, aku sudah balas. Apa balasannya? Wa alaika, wa alaikum. Apa arti wa alaikum? Kamu juga, you too. Podo sami mawon, sama. Nabi tidak mau mengeluarkan kata-kata
yang tidak benar, yang batil. Oleh sebab itu maka kita akan bersatu bersama kalau kita jaga ini. Imam Syafi'i sholat subuh pakai kunut sampai meninggal. Buka kitab induk kitab. Dalam kitab Al-Um dikatakan, siapa yang sholat subuh nggak pakai kunut, lupa, maka dia sujud sahwi. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, nggak pakai kunut, karena dia meyakini hadis yang nggak pakai kunut. Beda, dua orang yang berbeda, satu di Baghdad Irak, satu di Mesir, satu pakai kunut, satu enggak. Tapi ketika dalam doa, apa doa Imam Ahmad bin Hambal? Disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i, da'autu li Syafi'i fi salati, aku doakan Syafi'i dalam salatku, arba'ina sanah, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i dalam salatku. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan sahabatku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita walaupun berbeda ormas, walaupun berbeda tata cara sholat subuh dalam beberapa hal kecil, tidak membuat kita lupa saling mendoakan. Maukah Bapak Ibu mendoakan saya? Semuanya berkata mau. Andai pun tidak, anggukkan saja kepala. Menyenangkan hati orang beriman itu berpahala. Senyum saja. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Kita akan bersama, kita akan bersatu. Yang menyatukan kita apa? Saat lahirnya diazankan asyhadu an la ilaha illallah. Saat meninggalnya laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau anaknya dididik agama. Tapi kalau tidak, sabar ya Pak, dokter spesialis datang. Emang dokter bisa menunda ajal? Saya kalau sakit tetap ke rumah sakit. Anak saya lahir di rumah sakit. Tapi masalah rukun iman, boleh jadi yang mengatakan sakit lebih dulu mati daripada kita. Maka kita tetap berikhtiar berusaha, tetap bersahabat dengan bapak dan ibu dokter, tetap makan obat, tapi keyakinan kepada Allah, la ilaha illallah, itu yang kita ucapkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa bihanu ba'tsu, dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika semuanya dibangkitkan dan orang beriman akan masuk ke dalam surga, masuk beriman, masuk beriman, masuk beriman, masuk. Dan orang beriman bertanya, ya Allah, jamaah Al-Fat yang dulu sama-sama dengan kami waktu acara TV One itu mana? Kok mereka nggak ada di sini? Kata malaikat, mereka transit. Izinkan aku untuk memberikan mereka syafaat. Itulah syafaat orang beriman. Dia tidak mau masuk surga sendirian. Akhirnya diberikan Allah protek, diberikan Allah dia tidak kena api neraka. Dia cari sahabatnya itu yang satu jamaah dengan dia, walaupun imannya sebesar biji sawi, diselamatkannya. Ada syafaat Quran, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat malaikat, ada syafaat orang beriman. Maka mudah-mudahan kita bisa saling memberikan syafaat nanti di akhirat. Kiai, engkau orang soleh, kalau kau tidak menemukan aku nanti di akhirat, tolong cari aku. Habib, engkau orang baik, mengalir darah Rasulullah dalam tubuhmu, nanti kalau kau tidak melihat aku, carilah aku. Jamaah pun ngomong ke saya, Ustaz, pandang wajah kami baik-baik, kalau engkau tidak melihat wajah kami nanti di surga, ente kok yakin sekali masuk neraka? Engkau katakan aku lebih mulia karena aku Ustaz. Jangan-jangan nanti waktu di surga, waktu mau masuk sampai ke dalam, aku tanya malaikat,
Jamaahku yang dulu mana? Mereka di atas Ustaz, VVIP. Mereka lebih dulu masuk daripada engkau. Kita berharap semuanya masuk ke dalam surga Allah insyaallah. Bersihkan hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, walaupun sebesar biji sawi. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.